Halo, balik lagi bareng kita Gap and Jazz. Jadi hari ini kita akan membahas tentang wedding venue. Kita hari ini akan membahas mengenai apa aja sih opsi terkait wedding venue, yaitu indoor dan juga outdoor, kelebihan dan kekurangannya, serta kita akan kasih tahu juga beberapa venue wedding yang waktu itu udah sempat kita survei dan kita cek juga kondisinya gimana. Oke, kita langsung mulai aja. Aku pengen tanya sama kamu, kira-kira kalau untuk couple atau pasangan yang mau wedding, dalam menentukan wedding venue, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan? Oke, kalau dari aku, mungkin yang pertama kita harus bicarain dulu nih antar pasangan. Kalau kita preferensinya itu indoor ataupun outdoor, itu yang pertama. Supaya biar nggak selek aja sih, atau biar di tengah jalan nggak berganti gitu tiba-tiba. Karena kalau misalnya tengah jalan berganti, udah pasti waste money banget ya. Terus yang kedua, harus tahu kapan bulan kamu wedding. Dan harus mengerti sih, apakah di bulan itu musim hujan atau enggak. Jadi harus dipikirkan gitu. Terus yang ketiga, jumlah tamu karena nggak semua tempat bisa menampung banyaknya jumlah tamu. Jadi bisa disesuaikan. Kalau intimate mungkin sekitar 100-200 orang maksimal, itu perlu dicari tempat yang nggak terlalu besar banget. Supaya kalau kita mau bikin video foto tuh jadinya kelihatannya rame juga gitu. Tapi kalau misalnya memang jumlah tamu kita banyak, kita harus cari lokasi atau tempat yang memang bisa muat di banyak orang itu dan bisa di make sure kalau semua tamu itu bisa nyaman di lokasi tersebut. Itu sih menurut aku. Paling aku mau nambahin juga, kalau kita waktu itu memilih wedding venue itu cukup lama ya, karena kita ada berbulan-bulan itu untuk lihat langsung venue-nya. Jadi mungkin tipsnya juga untuk kalian yang mau cari wedding venue, kalian harus benar-benar survei berkali-kali gitu ke tempatnya. Dan kalau misalnya bisa, surveinya itu ketika di sana lagi ada wedding. Mm-mm. Jadi kita bisa tahu secara langsung, oh gini kalau seandainya wedding yang ada di tempat yang kita mau itu kayak gimana suasananya. Terus kayak kita bisa lihat juga nih plus minusnya dari acara orang lain tersebut, apa apa yang kira-kira perlu ditambah atau apa yang udah bagus. Nanti dari situ ya kita bisa bikin catatan apa sih yang bagus. Tapi kalau kelebihan dan kekurangan wedding venue indoor maupun outdoor, apa kira-kira? Mungkin kita mulai dari yang indoor dulu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kalau kelebihan, otomatis indoor tuh enak banget sih menurut aku ya, karena biasanya kalau venue-nya indoor, otomatis udah nggak perlu pusingin tuh kayak hujan, terus lampu gitu kayak kadang nggak perlu dipusingin, atau listrik kadang nggak perlu dipusingin. Paling kalau memang daya listriknya kurang, itu kita tambah. Kalau misalnya lampunya kurang, ya lampunya ditambah gitu. Tapi nggak sebanyak kita di outdoor yang misalnya lapangan atau garden gitu kosong, kita harus tambah additionalnya banyak. Itu sih kayak keuntungannya. Terus kedua karena dia indoor otomatis AC tuh pasti biasanya udah include ya kebanyakan. Jadi enak aja gitu udah pasti comfort karena nggak panas gitu. Buat couple pun sebenarnya enak aja gitu. Kalau kekurangan menurut aku di beberapa lokasi yang indoor, kebanyakan dalam satu hari itu ada minimal dua ya, dua wedding. Jadi itu harus hati-hati banget. Terus kekurangannya paling kayak misalnya tempat yang indoor itu kebanyakan jumlah tamunya terbatas. Nggak, paling 500. Hmm. Kebanyakan paling 500-an. Kalau kita mau ngundang kayak 1.000 itu kayaknya harus buka another room gitu di extension. Kalonya pun gedungnya ada extension, tapi kalau enggak kayak kita memaksakan dalam satu tempat kayaknya akan sempit atau flow flow kalian wedding tuh jadi kayak agak berantakan kalau dimasukin di empat-empatin gitu. Jadi perlu dibicarakan sama pasangan, perlu survei langsung juga ke wedding di hari tersebut yang kalian pengen pakai venue-nya supaya bisa lihat tuh flow-nya gimana. At least setelah itu kalian bisa lihat kadang kayak kita juga nanya-nanya vendornya ya. Kalau misalnya kita tuh biasa datangnya sebelum weddingnya mulai. Jadi kita bisa lihat persiapannya. Terus kadang kalau misalnya memang mau pas weddingnya banget, kita bisa lihat dari jauh supaya nggak mengganggu wedding orang tersebut gitu. Kalau pun ketemu orang yang tepat, biasanya kita bisa nanya vendor-vendornya gitu sih.
Mungkin aku tambahin juga kalau untuk, keuntungannya indoor, itu kadang-kadang semuanya udah kerja sama dengan, venue-nya. Oh Misalnya iya. kayak all in lah. Jadi, catering-nya dia udah kerja sama, terus dia kayak udah punya kerja sama dengan dekor, bahkan WO-nya. Jadi kebanyakan sih tinggal terima beres aja. Kalau keuntungannya lagi di beberapa kayak gedung atau ballroom gitu kan mereka pasti udah punya parkiran yang cukup luas. Oh iya. Jadi secara, jumlah tamu kita juga udah nggak perlu pusing lagi, ini tamu-tamu kita mau parkir di mana. Terus kalau kekurangan biasanya kalau ballroom itu harganya lebih mahal dibanding, di outdoor, Iya. terutama kalau ballroom-ballroom yang lokasi strategis kayak di gedung-gedung di tengah kota, itu harganya mungkin udah bisa 300 juta gitu. Terus kalau untuk, di hotel, ya aku nggak tahu sih ini kelebihan atau kekurangan, tapi bisa jadi kalau di hotel itu kita harus pakai catering dari hotel. Mhm mhm. Dan ya kita berarti nggak bisa milih kayak, kualitas makanannya kayak gimana. Jadi mungkin lebih baik, dites food aja karena kan yang biasanya jadi concern pengantin atau, Orang tua. orang tua itu di cateringnya ya. Jadi kalau di indoor balik lagi kita nggak bisa banyak bervariasi kecuali di gedung-gedung ya. Kalau di gedung-gedung itu, biasa masih ada beberapa rekanan, tapi kalau di hotel rata-rata memang harus, ambil dari hotel tersebut. Gitu. Terus kalau untuk outdoor, kira-kira apa sih yang jadi kelebihannya outdoor dan kekurangannya apa? Oke, kalau outdoor menurut aku kita punya sesuatu tempat atau suatu momen, kayak ya udah outdoor aja gitu, kayak jarang aja ada, apa sih, pernikahan di outdoor. Terus yang kedua, biasa outdoor itu punya space yang cukup luas. Jadi otomatis kita tuh bisa set up kayak terserah kita mau penempatan di mana, kita mau berkreasi seperti apa, kita mau masuk dari sebelah mana tuh kayak bebas aja gitu. Jadi bener-bener bebas berkreasi sih menurut aku kalau misalnya kita di outdoor. Walaupun waktu itu aku sempet nggak mau outdoor karena ya kekurangannya outdoor otomatis biasanya panas gitu ya. Terus yang kedua kita akan add charge banyak banget untuk kipas, fan gitu. Terus lighting juga perlu diperhatikan sih kalau misalnya kita di outdoor. Walaupun at the end kita pilih outdoor, semi outdoor sih kalau kita. Jadi kita happy-happy aja sih gitu. Kalau kamu? Paling kalau aku nambahinnya kalau outdoor itu kelebihannya adalah ya kita, kebanyakan ya anak-anak muda kan suka ngeliat nih nikahan-nikahan yang cantik gitu kayak Mhm. di film-film itu kan banyakan di outdoor gitu, terutama di ya film-film yang Eropa gitu, kita bisa lihat nikahan-nikahannya outdoor. Tapi memang kalau nikahan outdoor kebanyakan tuh untuk intimate yang kita Iya. tahu gitu. Karena, ya kalau tempatnya besar untuk outdoor pun berarti kan space untuk di dekornya juga banyak Banyak. gitu. Cuman kalau dekorasinya bagus sih nikahan outdoor sih dijamin cantik banget sih untuk dekorasinya. Terus kalau kekurangan tadi udah disebut juga bahwa mungkin panas, terus agak gelap juga. Sama aku mau nambahin kalau di daerah yang banyak deket kebon misalnya atau di deket danau itu biasa memang suka banyak nyamuk atau serangga atau laron. Itu juga bisa diperhatikan karena kalau ada lampu kan biasa suka ada laronnya. Atau kalau malam lagi nggak ada angin ya bisa banyak, nyamuk Mhm. juga. Terus kalau untuk outdoor kekurangannya lagi, biasanya kita harus perhatiin dari segi, eee, area sekitarnya gitu. Karena beberapa tempat yang kita datengin kalau lokasi venue-nya outdoor, akses menuju venue-nya itu agak sempit gitu. Iya. Jadi mungkin bisa disurvei juga gimana sih venue-venue mana aja yang aksesnya cukup bagus, tapi memang, punya lokasi outdoor yang strategis. Satu lagi yang paling penting kelemahan dari outdoor adalah kalau hujan. Jadi kayak Oh iya, benar. kita nggak bisa prediksi banget kan masalah cuaca, terutama untuk teman-teman yang mungkin mau nikah di musim penghujan kayak dari akhir tahun sampai awal tahun tuh kan biasa hujan, ya itu mesti dipikirin matang-matang kalau mau nikah outdoor.
Paling harus standby sama tenda sih. Jadi kayak ditanya aja sama pengelola venue-nya kalau hujan worst case-nya gimana? Apakah bisa pasang tenda, tenda Sernafil atau apa ya namanya ya? Tenda yang ini loh yang dia punya atap dan kanan kirinya tuh bening gitu. Aku lupa sih namanya apa, tapi itu udah sangat terkenal banget dan kalau itu dihias dengan bagus, pakai lampu gantung biasanya jadi kayak glass house. Itu bagus juga. Cuma ya memang itu jadi additional charge karena kayak kalian pasang terpal bening itu, pasang lampu bergantung itu ada paymentnya per meter. Aku udah sempat search juga dan biaya yang keluar pasti cukup gede. Apalagi kalau misalnya tempatnya luas gitu sih. Oke, mungkin itu aja untuk tips-tips dari kita mengenai pemilihan venue dan juga plus minusnya. Dan sekarang kita mau kasih beberapa rekomendasi wedding venue yang udah kita datengin dan kita survei secara langsung, plus apa aja sih yang jadi poin-poin yang bisa di-highlight. Yang pertama ada Balai Nusa. Mungkin Mm-mm. kamu bisa jelasin sedikit tentang Balai Nusa. Oke. Kalau Balai Nusa, kemarin kita sempat survei ya, langsung ke tempatnya. Mereka sih sebenarnya kita lihat cukup luas ya, Balai Nusa. Cuma memang kalau dari pengelola, mereka menyarankan maksimal itu 150 pax aja, dan mereka ada di daerah Pakubuwono tuh. Nah, mereka sih Terakhir kali kita terakhir kita ke sana tuh tahun kemarin ya? Eh, 2 tahun yang mungkin lalu, 2 tahun lalu. sekitar 2023 berarti ya. Tapi akhir tahun 2023 tuh. Itu kurang lebih per pax-nya tuh dia ada 275.000. Nah, mereka sebenarnya nggak ada biaya sewa gedung, tapi mereka ada lama penyewaan, yaitu 6 jam. Sama mereka itu menyarankan, kalau kemarin tuh kita cukup banyak tamunya, jadi mereka menyarankan kita tuh kayak sistem masa COVID, yaitu dibuat per kloter. Jadi misalnya kita mau resepsi di jam 7 sampai jam 9, kita buat kurang lebih 2 kloter. Ada dari jam 7 sampai jam 8, kloter kedua dari jam 8 sampai jam 9. Dengan harapan sih waktu itu kloter-kloter ini supaya tamu-tamu kita tuh nggak numpuk gitu. Tapi dengan kekurangan kalau misalnya kloter itu adalah kadang kan kalau kita pernikahan tuh jam misalnya jam 7 ternyata tamunya belum setengah gitu ya, setengah dari jumlah undangan atau biasanya sepertiga ya, sepertiga dari jumlah undangan. Biasa tuh akan di hold kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi otomatis kalau per kloter ini dijalankan, kita akan lumayan banget tuh makan banyak waktu. Itu sih. Itu sebenarnya udah menjadi salah satu kelebihan maupun kekurangan. Tapi kalau kalian mau intimate, ini bisa Cocok banget. banget. Nah, kalau kekurangannya menurut aku adalah karena di tempatnya luas banget dan kosong ya. Jadi kita tuh benar-benar eh, harus all in di dekor menurut aku. Karena ya tempatnya bagus banget, adem banget sebenarnya. Tapi karena kotak luas begitu, kita harus benar-benar perhatiin tuh kita tata letaknya mau di mana, dekor panggungnya gimana, misalnya mau foto booth gimana itu harus diatur banget gitu sih. Jadi ada additional menurut aku paling gede di dekor. Itu sih. Mungkin kita langsung ke tempat yang kedua. Yang kedua ada di Amanah Villa yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi tempat ini juga cantik banget. Tempatnya ini outdoor, tapi ada beberapa space indoor juga untuk makan atau pengambilan buffet. Dan dia tuh kayak punya air terjun mini gitu ya. Nah itu bagus. Sama untuk kapasitasnya dia ada di 400 pax. Ini waktu itu kita datang ke sana di 2024 awal dan harganya itu ada di 123 juta all in untuk 400 pax. Jadi all in tuh dia udah termasuk untuk biaya penyewaan tempatnya, kemudian dekorasinya, cateringnya, semuanya dan dapat bonus juga kamar-kamar pengantin waktu itu. Kalau di sini sih kita sukanya itu karena view-nya bagus ya. Dia ada air terjun dan ada kolam renangnya juga di tengah. Bukan air terjun banget Bukan air sih. terjun sih, tapi kayak ada air mengalir gitu. Jadi kayak air terjun mini lah kalau aku ngelihatnya. Jadi kayak ya bagus lah untuk hiasannya dan space-nya juga untuk dekorasi mungkin bisa di area itu aja ya, di area itu dan kalau aku Indoor juga. ngeliat sih cakep aja sih untuk di Amana Villa ini. Cuman mungkin
yang waktu itu jadi concern kita mengenai parkiran, Iya. karena parkirannya itu dia dia parkirannya ada, tapi, agak jauh dari lokasi lokasi utamanya. Mungkin untuk lokasi utamanya tuh parkirannya lebih diprioritaskan untuk keluarga keluarga dan pengantin. Tapi kalau untuk tamu undangan, dia ada kasih kayak bagi car gitu ya, untuk anterin dari parkiran yang ada di lahan kosong lain, untuk sampai ke, tempat, pernikahannya. Gitu. Mungkin ini juga bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau nikah secara outdoor. Yang berikutnya ada di Velves UI. Velves UI mungkin kamu bisa ceritain. Oke, ini sebenarnya impian kamu ya Ya, di salah Velves satu. karena dia anak UI sebelumnya dan dia tahu Velves UI itu bagus banget. Sebenarnya bagusnya tuh karena dia punya kelebihan, 2 tempat ya, bisa indoor bisa outdoor. Jadi sebenarnya kayak aman banget dan ternyata dari pengelola tuh kayak boleh make 2 tempat itu. Itu sih yang bikin enaknya. Nah, kalau di sini dia cukup muat banyak, bisa sampai 500, bahkan kalau kita survei kayaknya untuk Lebih deh, 1000 1000 pun juga kayaknya. masih oke, kalau kita menggunakan area indoor dan juga outdoor. Jadi kayaknya masih lega banget gitu. Nah, waktu itu kita survei, kurang lebih untuk 400 pax ada 100, kita butuh 158 juta gitu. Kalau 500 per pax berarti misalnya lebih dari 400, berarti itu ada penambahan 120 ribu per pax-nya gitu. Dan ini enaknya adalah di sana mereka sudah banyak kerjasama dan mereka tuh udah all in. Jadi termasuk gedung, catering, dekor, sampai MUA dan attire itu semua Juga udah. udah masuk ke sana. Foto video juga udah masuk. Jadi sebenarnya menurut aku kita kalau sebagai pasangan yang nggak mau pusing tuh bener-bener udah oke banget. Nah, tapi kekurangannya di sana menurut aku adalah cepet banget abis tanggalnya. Kayak kita waktu itu ngelihat Hamin 9-10 bulan, itu Udah kayak full. udah full di tanggal-tanggal yang kita mau gitu. Jadi cepet banget habisnya. Terus yang kedua, kalau kita memang pengen fokusnya di outdoor, itu harus, menurut aku sih harus hati-hati banget karena lokasinya itu sebenarnya bagus, ada danaunya dan dia banyak pohon, jadi otomatis agak rindang. Tapi kalau malam kita harus ada additional untuk cahayanya. Jadi, perlu tuh kita nambahin beberapa Lighting. lampu atau ya pokoknya lighting gitulah, entah lampu gantung, entah lampu tembak, itu bisa kalian pikirkan. Terus untuk di outdoor, karena dia banyak pohon juga, sometimes nggak banyak angin, jadi bisa ditambah beberapa fan, gitu. Ya itu aja sih kalau dari Velvet, tapi overall sebenarnya bagus banget di situ, oke banget juga tempatnya. Jadi kalau buat teman-teman yang menurut aku pengen ada indoor, outdoor, terus di outdoor ada kayak taman, banyak pohon, bisa banget sih di sini, gitu. Paling aku mau nambahin untuk Velves, salah satu yang jadi concern juga karena lokasinya di Depok. Oh Ya, iya, iya buat iya. kalian-kalian yang mungkin domisilinya di Jakarta, ya akan jadi concern juga karena teman-teman kalian otomatis harus datang ke nikahan kalian di daerah Depok, which is terkenal akan kemacetannya lah gitu. Untuk selanjutnya ada di eh, Rumah Sarwono. Rumah Sarwono ini termasuk salah satu opsi juga karena dia terkenal dengan lokasi outdoor-nya yang bagus gitu. Rumah Sarwono ini dia ada di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan dia tuh kayak ada apa rumah adat Jawanya gitu gitu. Dan untuk rumah Sarwono ini dia bisa langsung ditanyakan ke pengelolanya karena waktu itu kita datang ke sana udah cukup lama ya, di 2023 takutnya udah nggak relevan harganya. Cuman bisa minta, diskon juga sih sama Mbaknya. Terus untuk Rumah Sarwono ini sendiri areanya juga luas, parkirannya luas, tapi biasanya juga di sana tuh langganan, eee orang-orang yang mau nikahan outdoor. Jadi waktu itu pas kita tanya-tanya juga tanggalannya terbatas banget yang masih kosong. Dan di sana banyak kan dalam satu hari juga bisa 2 acara. Jadinya per acara wedding itu kurang lebih di sekitar 4 jam kalau nggak salah untuk waktu Cara. acaranya. Jadi untuk Rumah Sarwono ini termasuk salah satu yang recommended
dan kalian bisa cek juga untuk Rumah Sarwono. Untuk selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya ada restoran Remaja Kuring. Ini buat temen-temen yang memang, suka di daerah Tangerang aja, Tangerang Selatan, di sini tuh menurut aku cukup recommended, karena namanya kita di restoran, terus namanya orang wedding, pasti kadang, kalau nggak venue atau misalnya dekor lah, kalau nggak dekor pasti cateringnya harus kelihatan gitu kan. Nah, kalau namanya kita di restoran udah pasti kayak enak banget lah, karena kayak kalian mau nambah makanan, oke, terus kalian mau ngubah-ngubah rasa bisa langsung ke dapurnya, ke kitchennya, jadi kayak enak banget untuk eee, buat apa, ngobrol dan diskusi sama mereka. Nah, menurut aku kalau di sana, keuntungannya adalah mereka cukup luas karena mereka ada indoor dan juga outdoor. Menurut aku banyak banget pilihan untuk garden, terus, mini glass house ada itu ada. venue ada kolam Iya, renang. ada kolam renangnya juga, jadi venue-nya kelihatannya mewah aja sih gitu menurut aku. Padahal temanya kayak atau nama tempatnya di restoran gitu. Tuh, terus yang enaknya lagi di sana adalah parkirannya sangat luas. Kita bener-bener pas dateng ngeliatnya cukup gede ya Gede parkirannya, banget. gede banget gitu. Cuma kekurangannya di sana adalah karena dia restoran, dia tetap beroperasi walaupun kita wedding. Itu salah satu kelemahan sih menurut aku karena takut aja nggak sih kayak misalnya tamu kita terbatas, kita pengen makanan kita tercukupi, tiba-tiba ada tamu yang misalnya tidak tahu siapa Menyelinap. atau misalnya dia memang mau makan malah ada yang menyelinap atau apa, itu kayaknya jadinya kurang nyaman gitu. Terus yang kedua, kebanyakan yang mau di sana itu adalah mereka ngambil tema outdoor-nya. Jadi otomatis panggungnya juga di outdoor, mereka menyarankannya. Nah, kalau hujan itu yang kayaknya agak concern karena, mereka indoor-nya itu terbatas sebetulnya. Dan indoor-nya itu lebih banyak kita pakainya itu yang di area restoran. Jadi itu yang harus lebih di-concern-in sih menurut aku, gitu. Oke, terus yang berikutnya ada Sanggar de Batavia. Lokasinya ada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, ini juga waktu itu kita termasuk salah satu Pengen banget. wedding venue yang bener-bener kita pengen. Tapi yang terjadi apa? Parah lah pokoknya di tanggal tersebut, tanggal kita tuh bener-bener kosong, bener-bener udah full. Kita sampai ditawarin untuk kayak, "Mau Pindah nggak tanggal pindah tanggal di satu hari satu setelahnya. hari sebelumnya atau satu hari setelahnya?" Karena, kata dia bener-bener di tanggal kita itu kita pengen banget, tapi kayak udah nggak ada gitu. Jadi kayak agak sedih banget dan menurut aku itu kayak idaman aku aja gitu loh, kayak dan idaman kamu, karena kan kamu pengennya outdoor dan aku pengennya semi indoor gitu. Dan itu tuh kayak oke banget gitu, secara view, terus, pernikahan orang juga udah bagus-bagus. Nah, menurut kamu kelemahan kelebihannya apa tuh? Kalau dari aku untuk di Sanggar de Batavia ini kelebihannya adalah lokasinya tuh bagus banget dan cantik banget. Jadi kayak kita ngelihat untuk areanya perfect aja gitu ya Iya. mengenai bentuk desainnya, kemudian ada Alur dari alur masuknya. masuknya, terus ada ruang keluarga di glass house juga, dan ada kayak area garden di kayu-kayu gitu. Itu jadi kayak mungkin teman-teman yang belum pernah dengar atau belum tahu tentang Sanggar de Batavia bisa cek aja di Instagram atau di media sosialnya yang lain, dan bisa juga untuk survei sih karena waktu kita datang kebetulan memang pas ada wedding juga dan kita lihat di situ bahwa oh bagus banget gitu. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri paling di parkirannya aja sih karena jalannya memang agak sempit menuju sana. Terus untuk parkirannya kalau nggak salah ada valenya. Jadi ada vale untuk ke area sekitar di sana. Terus untuk kelebihan lagi harganya juga sangat Oke terjangkau banget, ya oke untuk banget. untuk tempat wedding venue yang seluas itu dia harganya bisa bersaing banget dibanding tempat lain, Oh ya, aku gitu. juga ada kelebihan dari mereka gini ya. Sebenarnya kalau outdoor itu kelemahannya sometimes adalah kita cewek-cewek yang butuh makeup itu berarti otomatis harus ada tempat untuk makeup. Nah, otomatis kalau kita nggak ada tempat untuk makeup, kadang kan kita harus sewa hotel ya. Nah, enaknya di Sanggar Batavia ini adalah mereka tuh bisa ngasih kita 3 kayak rumah kecil, di mana rumah itu tuh bisa menjadi tempat kita dan family kita makeup, ya kan. Jadi kayak enak banget dan itu bisa digunakan 24 jam. Jadi kita nggak perlu buru-buru. Bahkan waktu itu kita sampai dibilangin sama orangnya kayak
boleh nih sekalian nginep aja di sini 1 hari nggak apa-apa gitu. Dan itu menurut aku salah satu keuntungannya ya selama di sana gitu. Oke, selanjutnya ada Hall F Patiunus. Nah, mungkin kamu bisa jelasin nih kenapa Hall F Patiunus ini termasuk salah satu wedding venue yang bagus dan menurut kita recommended banget. Sebenarnya kalau menurut aku di sana itu daerah Kebayoran Baru ya. Dengan harga waktu itu kita survei 134 juta 400 paks, 161 juta untuk 500 paks. Nah, kelebihannya sih menurut aku kalau di sana tempatnya oke aja sih gitu ya untuk melangsungkan wedding dan jumlah orangnya juga muat banyak. Iya, dia muat banyak, indoor, jadi kayak kalau misalnya secara kalian kalau mau dekor yang cakep tuh di situ pas aja gitu. Tapi waktu itu parkirannya aku agak lupa tuh, menurut kamu parkirannya cukup nggak kalau misalnya 400 sampai 500 orang? Parkirannya sih kemungkinan akan di pinggir jalan. Itu yang waktu itu jadi concern buat kita. Sama waktu itu concern kita karena backdrop dia warnanya hitam. Dan itu Oh. nggak bisa diganti. Jadi kayak berarti tema weddingnya itu akan lebih kayak cahaya-cahaya yang kuning mungkin bagusnya ya. Gitu. Dan waktu itu lebih nggak masuk di preference kita aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk tempat, menurutku tempatnya luas banget dan bisa muat banyak. Terus kalau memang suka tempat yang indoor, ini juga salah satu yang recommended gitu. Selanjutnya ada Bumi KL Andara. Nah ini lokasinya di dekat rumahnya AA Raffi. Terus untuk lokasinya tuh luas banget dan tempatnya juga bagus banget karena dia ada kayak rumah kacanya gitu. Dia ada rumah kaca, Glass terus house. ada taman. Jadi kayak ya kalau mau outdoor kita bisa dapat space-nya. Terus kalau mau indoor ada rumah kacanya juga. Terus kalau di sana kita ada disewa, bukan disewain, kayak kita Dikasih. dapat villa gitu untuk penginapan keluarga sama kalau kita di hari sebelumnya kita boleh nginep di situ untuk mempersiapkan semuanya gitu. Terus kelebihannya apa lagi menurutmu untuk Bumi KL? Nah, di sana tuh sebenarnya dia kayak seingat aku tuh dia ada kayak satu lingkaran di tengah, glass house-nya di tengah itu juga dan ada villa rumah gitu. Nah, di situ villa rumahnya itu bisa kita pakai untuk acara indoornya juga sebenarnya. Dan menurut aku salah satu kekurangannya adalah di situ juga kita nginep. Jadi kayaknya bisa agak sedikit ribet gitu dikit kalau kita maunya indoor dan outdoor yang ada di dalam rumahnya itu. Tapi rumahnya ini cukup bagus banget karena dia ada sedikit kolam kecil juga ya. Nah, dan dia memberikan kita satu free uh, villa lagi yang agak di belakang. Dia agak turun ke bawah, inget banget aku agak gelap, tapi bisa untuk kita jadikan tempat makeup dan juga changing room. Jadi benar-benar waktu di sana tuh sebenarnya aku ngerasa udah all in juga sih, dan tempatnya udah bagus banget gitu. Cuma kekurangannya glass house-nya menurut kita agak kecil aja. Jadi kalau pun kayak semua tamu masuk ke sana, kayaknya nggak cukup gitu. Tapi kalau intimate yang hanya mau di glass house itu cantik banget gitu. Oke, mungkin itu aja untuk beberapa rekomendasi wedding venue dari kita. Cuman kita juga balik lagi mau mengingatkan bahwa semua yang kita sampaikan sebelumnya itu adalah murni pendapat kita aja. Jadi ya kita kan sebagai pasangan pasti tentunya pengen mencari opsi terbaik untuk pernikahan kita. Jadi semua pendapat kita tersebut bisa jadi bias gitu. Cuman buat teman-teman bisa langsung cek sendiri untuk venue-nya dan bisa melihat secara langsung kelebihan dan kekurangannya. Tapi semua wedding venue yang kita sebutin di atas juga termasuk tempat-tempat adalah termasuk tempat-tempat yang recommended buat kita dan aku rasa teman-teman pasti banyak juga yang tertarik untuk nikah di sana gitu. Mungkin itu aja dari kita. Kalau nanti dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan perihal wedding venue kita atau rekomendasi pilihan lainnya bisa komen di bawah sini atau kalian juga bisa tanya-tanya ke kita di TikTok kita di @gapandjazz ya. Mungkin linknya bisa dicek di Ini. sini. Itu aja dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.